karena sudah menentukan pukul 19.15. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Boleh dong teman-teman share untuk virtual reaction-nya, atau mungkin boleh banget untuk komen di kolom komen. Aku bisa tahu nih gimana keadaan. Oke dong teman-teman. Ya mungkin boleh banget nih untuk share virtual reaction-nya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman, selamat datang di kelas malam hari ini. Kita hari ini kelas pertama TBC ya, teman-teman, dan pembahasan kita hari ini adalah tryout satu yang udah teman-teman kerjakan melalui ini, yaitu study at Wah, nah, sebenarnya tidak terasa ya teman-teman. Saat ini kita sudah tinggal 13 hari lagi menuju penutupan administrasi LPDP batch 2024. Batch 2 di 2020. Semoga teman-teman terus semangat untuk persiapan tekniknya gitu. Di sini aku selaku tim saja juga mau mengapresiasi teman-teman semuanya udah hadir di acara kita malam hari ini karena kita one step ahead ya teman-teman persiapan TPS. Oke, teman-teman, tentunya pada malam hari ini kita tidak sendiri, kita ditemani narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Jovian. Mungkin aku mau serta Kak Jovian dulu. Oke, selamat malam Kak Jovian. Oke, kepada Kak Jovian, apakah sudah sedia? Eh, sudah. Oke, Kak Jovian, gimana kabarnya? Eh, Alhamdulillah baik. Ya, selamat malam semuanya ya. Ya, selamat malam Kak Jovian. Kak Jovian, terima kasih ya udah menyempatkan waktunya untuk hadir sharing insight-nya. Oke, mungkin Ya, sebelumnya aku izin sama-sama. bacakan dulu ya Kak untuk CV dari Kak Jovian. Ya, aku izin share. Baik, jadi saya akan membacakan posisi dari Kak Jovian dan Kak Ami. Jadi Kak Jovian ini merupakan dosen matematika ya teman-teman di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian Kak Jovian sendiri memiliki banyak experience. Itu pernah menjadi matematik senior di PT Dunia Pelajar, kemudian pernah menjadi net konten spesialis juga di PT IT. Kemudian Kak Jovian juga memiliki banyak pengalaman lainnya jadi matematik tutor di PT Teraversity Edukasi Utama dan pernah menjadi SME internship student di PT. Nah, Kak Jovian sendiri background pendidikannya merupakan alumni ya dari Master Degree of Mathematics di Diponegoro University dan jadi Bachelor of Mathematics juga di Diponegoro. Nah, Kak Jovian sendiri memiliki banyak skill ya. Jadi, dari mathematical modeling education, kemudian ada di data analysis, comprehensive, dan sebagainya. Nah, terus Kak Jovian juga memiliki banyak sekali publikasi ya, teman-teman, seperti yang bisa kita lihat. Contohnya itu ada di coupling methods between Monte Carlo and computational dynamics codes for nuclear reaction analysis, of systematic literature review, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, sebelum kita ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Kak Jovian, akan ada sedikit informasi nih teman-teman yang akan disampaikan oleh pada Kak Agung. Apa tahu deh siap ya Kak Agung? Oke, sudah siap Kak Adel. Oke, mungkin boleh langsung daripada Kak Agung dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Adel. Selamat malam Kak Jovian dan juga selamat malam rekan-rekan semua yang telah hadir di webinar pada malam hari ini. Aku sedikit share info ya untuk teman-teman semua di kesempatan pada malam hari ini. Oke, sudah terlihat belum? Sudah. Sudah ya Kak Agung? Baik, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu ya bahwa di layanan yang ada di Study Center Indonesia itu ada banyak. Nah, kali ini aku akan sedikit menjelaskan terkait dengan salah satu layanan dari Study Center Indonesia, yaitu terkait dengan persiapan lanjut studi ke luar negeri. Nah, ini sedikit perkenalan dari SHC. Study Center Indonesia merupakan lembaga bimbingan studi ke luar negeri yang saat ini telah terdaftar di kementerian ya, dan selama lebih dari 3 tahun kita telah membantu lebih dari 50.000 students untuk berhasil melanjutkan studi ke luar negeri, baik itu dari penerimaan di universitas ternama maupun berhasil lolos seleksi dalam beasiswa gitu.
untuk lanjut studi ke luar negeri. Dan kita juga bisa membantu teman-teman mulai dari jenjang pendidikan undergrad, master, dan juga doctor. Oke. Ini adalah tampilan dari alumni-alumni kita, teman-teman semua di sini bisa lihat ada alumni-alumni kita dari UK, Inggris ya. Kemudian ada juga dari Australia, ada juga dari Belanda, kemudian ada juga yang di US, ada juga yang di Thailand dan juga ada yang di dalam negeri gitu. Dan harapannya teman-teman semua yang hadir di webinar pada malam hari ini bisa menjadi salah satu alumni kita juga yang bisa menempuh lanjut studi di luar negeri dengan beasiswa sesuai dengan target teman-teman. Oke. Salah satu layanan dari Study Abroad Center Indonesia merupakan layanan SAC Agency Free Consultation. Nah, layanan ini memberikan kemudahan untuk teman-teman semua untuk bisa berkonsultasi secara gratis dan kita bisa memberikan pendampingan untuk studi ke luar negeri yang efisien dan juga bebas biaya. Jadi teman-teman di sini nanti teman-teman mendapatkan akses untuk bisa mendaftar serta memperoleh letter of acceptance atau surat penerimaan di kampus luar negeri. Dan ini satu paket teman-teman. Jadi kita bisa bantu teman-teman untuk mendaftar serta mendapatkan LOA unconditional dan kemudian kita juga akan memberikan layanan pengurusan visa studi ke negara tujuan studi teman-teman. Dan kita juga dari Study Abroad Center Indonesia akan memberikan benefits yaitu pre-departure briefing hingga reimbursement untuk medical check-up selama proses pendaftaran kampus di luar negeri ini. Dan kita satu-satunya agen di Indonesia yang saat ini bisa mengcover terkait dengan biaya tes kesehatan untuk pengurusan visa student. Gitu. Oke. Nah, ini adalah student-student kita yang sudah granted visa ke negara tujuan studinya, ada ke UK, ada juga yang ke Australia. Jadi harapannya nanti teman-teman juga bisa kita bantu untuk proses pendaftaran ke university, sampai nanti kita bantu juga proses pendaftaran visa ke negara tujuan studinya, dan nanti kita akan memberikan reimbursement biaya tes kesehatan. Ini adalah beberapa university yang bermitra dengan SAC. Salah satunya ada di North America, yaitu ada di US, di Amerika ya, Amerika Serikat. Mungkin di sini teman-teman yang ingin lanjut studi ke sana bisa informasikan juga ke kita ya. Ini kalau untuk saat ini SAC bisa bermitra itu banyak ke banyak universitas, termasuk di American University, ada juga di Oregon State University, lalu ada juga di University of Arizona, dan salah satunya itu ada di Johns Hopkins University. Dan Hopkins University spesifik untuk beberapa program studi seperti di engineering. Lalu kalau untuk di Kanada, di mana Pak? Di Kanada kita ada beberapa university, contohnya ada di University of Windsor, University of Victoria, University of British Columbia, spesifiknya untuk di Okanagan Campus. Lalu juga ada nih teman-teman, mungkin ada yang Pak aku yang lanjut studinya ke Australia dan juga atau mungkin ke UK. Itu kita bisa banget teman-teman untuk membantu proses pendaftaran ke university-nya. Jadi kalau di Group of 8 itu ada di beberapa university seperti di University of Sydney, Monash, dan juga di Adelaide. Lalu juga ada di University of Queensland dan university lainnya. Lalu kalau di UK di mana Pak? Di UK ini salah satu yang favorit juga ya buat teman-teman semua yang ingin lanjut studi ke luar negeri. Yaitu ada di salah satunya di University of Sheffield, terus juga ada di University of Birmingham, terus juga ada di Newcastle University, Durham University, Exeter, University of Glasgow, University of Edinburgh, dan banyak universitas lainnya yang sudah masuk ke dalam Russell Group. Ya. Dan nanti teman-teman bisa juga cari Russell Group itu apa, karena spesifik untuk Russell Group itu kita bisa membantu lebih dari 200 university ya yang tersebar ya, dari UK, di Australia, dan juga di negara lain. Nah, selanjutnya di sini ada di Swiss. Mungkin di sini ada teman-teman yang pengen lanjut studi ke luar negeri, spesifikly di Swiss, untuk bidang hospitality management gitu. Itu kita bisa bantu juga nih teman-teman. Kita bisa bantu untuk jurusan tersebut, salah satunya di Swiss Hotel Management School. Lalu kalau di negara-negara Eropa, contohnya ada di Ireland, kemudian ada juga di France, ada di Spain, ada juga di Germany, ada juga di Sweden. Nah, itu bisa kita bantu juga proses pendaftaran ke university. Contohnya di mana, Kak? Oh iya, jangan lupa kita juga bisa bantu ke Netherlands. Di Wageningen University kita bisa. Kalau di Sweden itu ada di Uppsala University. Terus kalau di Ireland itu ada di Trinity College Dublin. Oke. Kalau ingin lanjut studi ke luar negeri tapi pengen dekat dengan Indonesia, kita juga bisa bantu teman-teman untuk apply ke university yang bermitra dengan kita di Singapura dan juga di Malaysia. Contohnya kalau di Singapura ada di Curtin Singapura, ada juga di James Cook University. Dan tidak lupa ada beberapa program studi yang kita bisa bantu di NUS, National University of Singapore, specifically untuk jenjang masters. Nah, kalau di Malaysia kita ada di beberapa university, termasuk di Taylor's University dan juga Sunway University. Step by step-nya seperti apa? Nah, ini teman-teman, step by step-nya sangat simple, sangat sederhana. Teman-teman tinggal hubungi kita aja di sini, di scan QR code yang ada di sini, atau hubungi kita di WhatsApp di 0858 1999 1149. Lalu nanti teman-teman bisa informasikan saja rencana lanjut studinya itu pengen kemana dan juga jurusannya.
Lalu nanti setelah selesai konsultasi, teman-teman bisa kirimkan dokumen yang dibutuhkan untuk bisa kita bantu proses pendaftaran ke university tujuan. Dan nanti teman-teman just sit back and relax. Kita yang akan handle seluruh proses pendaftaran ke university-nya, sampai nanti teman-teman bisa mendapatkan LOA unconditional dari university tujuan teman-teman. Dan setelah dapat LOA unconditional, kita juga bisa bantu teman-teman untuk mendapatkan visa ke negara tujuan studinya. Jadi kita bisa support itu full ya teman-teman, satu package dari awal LOA-nya, dari submission ke university, sampai nanti kita bisa bantu juga proses pendaftaran visa ke negara tujuan studinya. Lalu benefitnya apa Kak? Benefitnya ini prosesnya sangat mudah. Teman-teman just tell us your dream university and your program. Lalu nanti kita bisa bantu prosesnya. Lalu tidak lupa kalau lewat agen seperti kita nih, teman-teman bisa mendapatkan application fee waiver. Apa sih Kak maksudnya application fee waiver? Jadi teman-teman akan dibebaskan dari biaya pendaftaran ke hampir seluruh university yang bermitra dengan SAC. Dan tidak lupa kita juga akan memberikan support penuh, dukungan penuh sampai mendapatkan visa approval dari negara tujuan studi. Dan yang terakhir, sekali lagi kita akan memberikan free medical check-up reimbursement ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini kurang lebih berkas yang dibutuhkan teman-teman. Nah, beasiswa LPDP kan kurang lebih tutup ya dalam waktu 13 hari ke depan. Jadi teman-teman bisa siapkan juga dokumen yang dibutuhkan. Contohnya ada apa Kak? Contohnya ada di IELTS maupun double IBT, terus juga ada CV, dan juga ada recommendation letters. Lalu tidak lupa teman-teman bisa siapkan juga motivation letters-nya dan juga paspornya. Dan yang pasti yang terakhir yang dibutuhkan adalah ijazah serta transkrip akademik dari jenjang studi sebelumnya. Kurang lebih dokumen yang dibutuhkan akan seperti ini. Nanti teman-teman setelah melengkapi dokumen ini, kita akan bantu sampai dapetin LOA dan juga pengurusan visa ke negara tujuan studi. Nah, ini kurang lebih prosesnya dengan estimasi waktu kurang lebih 2 sampai 5 minggu. Ini bisa lebih cepat tergantung dari university yang dituju dan juga dari tim admission-nya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan konsultasi gratis dan akan kita bantu proses pendaftaran ke university tujuan di luar negeri. Teman-teman tinggal konsultasi dengan kita di sini dengan scan QR code yang ada atau hubungi kita di WhatsApp 0858 1999 1149. Dan untuk teman-teman nanti kalau teman-teman apply juga dengan kita ya dari LOA sampai ke lanjut studi beneran ke sana, nanti kita akan berikan reimbursement biaya tes kesehatan. Jadi paket lengkap untuk pengurusan studinya, termasuk dari visanya. Dan informasi menarik juga nih untuk teman-teman yang saat ini sedang mendaftar LPDP Batch 2 2026, ketika nanti teman-teman benar-benar menggunakan LOA dari kita ya, rencana teman-teman menggunakan LOA dari SAC yang sudah dibantu SAC untuk apply ke beasiswa LPDP Batch 2 2026, teman-teman akan mendapatkan free mock-up interview dengan kita, dengan SAC. Jadi teman-teman paket lengkap sudah kita bantu dari LOA-nya, dan teman-teman akan mendapatkan free mock-up interview bersama dengan kita. Dan nanti bisa kita klaim, teman-teman bisa klaim aja ke kita kurang lebih setelah selesai pendaftaran di tanggal 31 Juli 2026. Gitu. Nah, ini kurang lebih tampilan ya tadi ya, kurang lebih informasi dari layanan agensi servis di SAC, Study Abroad Center Indonesia, Your Dream Education Start. Terima kasih teman-teman, kita kembalikan ke Kak Adi. Silakan. Terima kasih Kak Agung atas informasi yang sudah. Oke, gitu ya teman-teman. Kali kita bentuk LOE dan ada promo itu tadi, boleh banget langsung cek di kolom komentar dan itu di kolom gitu. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan ada sedikit materi lagi teman-teman yang akan kita bahas. Jadi langsung saja kepada Kak Imelda dipersilakan. Oke, kepada Kak Melda, apa ini Kak? Ya, mungkin kita tunggu sebentar ya untuk Kak Melda. Karena ada kendala sedikit ya teman. Cek cek, apakah sudah muncul Kak suara saya? Oke, sudah Kak Melda, silakan. Ya, teman-teman dan kakak-kakak semuanya, ini saya ada sedikit kendala untuk videonya. Ini saya sudah on cam, cuman kurang tahu ini kenapa untuk laptopnya. Jadi aku minta maaf dulu kalau mungkin aku belum bisa untuk apa namanya muncul untuk video di webinar malam hari ini, gitu.
Oke, buat besti-besti atau kakak-kakak yang join di webinar malam hari ini, sebelumnya aku bakal perkenalkan dulu. Jadi aku adalah Melda, tim dari SAC. Untuk malam hari ini bakal memberikan informasi beberapa untuk teman-teman yang mungkin baru mau bergabung untuk SAC, untuk promo-promonya juga. Aku akan menampilkannya slide-nya. Untuk tampilan slide-nya ditunggu sebentar. Oke. Aku boleh tolong untuk Melda, mungkin kalau ada kendala, dari sini kita bantu ya. Siap, Bro. teman dan Oke, mohon maaf ya teman-teman, ada kendala sedikit nih dari Kak Melda, jadi akan dibantu oleh mungkin ya Pak Mrs. Oke, baik, buat teman-teman dan kakak-kakak, aku melanjutkan dari informasi Kak Agung yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau bergabung dengan tim SAC, oke, jadi buat teman-teman dan kakak-kakak yang baru mau bergabung dengan tim SAC untuk malam hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Agung yang awal, seperti yang di awal tadi. Jadi untuk SAC sendiri adalah lembaga untuk bimbingan studi luar negeri. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung nggak usah khawatir karena kita udah trusted juga karena sudah berdiri selama 4 tahun terakhir juga dan sudah ada 50.000 student juga yang bergabung dengan SAC sendiri. Oke, yang selanjutnya untuk apa namanya achievement dari SAC ada beberapa alumni juga dari SAC, ada yang sudah lulus dari UK, ada yang dari Amsterdam, ada yang juga dari beberapa negara lainnya, ada yang dari juga gitu. Jadi mantap untuk
beberapa channel untuk di kampus di luar negeri pun juga ada di beberapa dunia gitu. Untuk yang berikutnya, untuk SAC sendiri, kita juga ada free consultation. Jadi buat teman-teman nih yang teman-teman yang pengen layanan studi luar negerinya yang bisa lebih efisien dan bebas biaya juga untuk pendaftarannya atau untuk registrasinya itu, teman-teman bakal kita bantu ya, karena kita juga menyediakan LOE, terus juga untuk pengurusan studinya. Jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir lagi, dan SAC sendiri juga bisa memberikan beberapa benefit. Teman-teman juga bakal dapat reimbursement untuk medical check up. Nah itu salah satu-satunya di Indonesia juga. Jadi buat teman-teman untuk pendaftarannya bakal dipermudah oleh tim SAC untuk pendaftaran ke studi luar negeri di beberapa kampus yang ada di luar negeri. Seperti itu. Untuk beberapa kampus yang sudah disebutkan oleh Kak Agung, seperti yang disampaikan tadi di awal gitu ya, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga ini ada channel dari kita, jadi ada WhatsApp dan ada Telegram. Jadi buat teman-teman bestie-bestie yang udah join nih di webinar malam hari ini, teman-teman bisa banget untuk langsung scan aja barcode yang sudah tertera di webinar malam hari ini, bisa join lewat WhatsApp atau lewat Telegram, dan di situ juga nanti informasinya bakal banyak banget. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk bisa join, karena berguna juga buat teman-teman ke depannya. Oke, dan berikutnya untuk sistem pembelajaran di SAC juga kita tuh ada 2 pilihan ya, teman-teman. Jadi kita itu bisa online dan bisa offline gitu. Nah, untuk yang online sendiri, teman-teman itu bakal lebih fleksibel, apalagi juga buat teman-teman yang mungkin bisa dapat kelasnya itu atau bisa pilih kelasnya tuh mungkin malam setelah pulang kerja atau mungkin setelah pulang kuliah gitu. Jadi setelah selesai untuk aktivitas hari ini gitu. Jadi bisa fleksibilitasnya lebih enak gitu. Jadi bisa malam setelah menyelesaikan pekerjaan, dan juga bisa offline juga ya. Untuk yang offline kita ada di Semarang, dan untuk opening soon-nya bakal ada di Depok. Jadi buat teman-teman yang ada di Jabodetabek bisa ditunggu aja informasinya. Oke, yang berikutnya ada SAC program. Jadi di sini ada persiapan bahasa, ada mentoring beasiswa juga, dan ada beberapa digital produk. Jadi buat bestie-bestie SAC nih yang pengen banget mempersiapkan secara akademis dan lebih strategis juga untuk persiapan bahasa, bimbingan beasiswa, atau juga untuk learning management sistemnya, ada beberapa yang sudah aku sebutkan dari SAC program yang tersedia di kita gitu. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini yang tadi aku sampaikan sebelumnya, ada digital produk dari kita. Teman-teman bisa banget akses untuk study@sac.com. Untuk study@sac.com, teman-teman bisa akses di situ karena ada beberapa produk yang bestseller juga dari kita. Ada prediction test untuk IELTS dan TOEFL. Terus juga teman-teman juga bisa dapetin soal-soal TBS. Jadi jangan khawatir, ada juga AI scholarship review untuk teman-teman yang pengen cepat dapetin feedback dan lebih akurat gitu ya pada dokumen teman-teman ke depannya. Terus juga ada AI mockup untuk simulasi. Jadi buat teman-teman yang pas wawancara beasiswa tuh pengen lebih mandiri dengan AI gitu ya. Jadi lebih enak juga untuk teman-teman dapetin. Untuk detail produknya seperti itu, teman-teman. Untuk selanjutnya, nah ini yang berikutnya ada beberapa program yang bisa teman-teman dapetin secara untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa teman-teman juga secara terstruktur untuk kebutuhan teman-teman sebagai berikut, yang akademik atau persiapan beasiswa, atau kayak teman-teman yang pengen persiapan studi lanjut. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada IELTS. Nah, aku rekomendasiin di sini teman-teman bisa pilih yang IELTS yang expert atau yang private, dan kita juga bisa teman-teman juga bisa untuk pilih yang IELTS prediction test, itu untuk yang persiapan bahasa yang IELTS-nya, atau teman-teman yang mau pilih TOEFL,
Untuk TOEFL juga bisa untuk pilih yang expert atau yang private ya. Untuk durasinya itu 1 bulan atau dan 2 minggu. Dan juga untuk TOEFL prediction apa namanya tes. Oke, yang selanjutnya ada PTE, ada Duolingo juga. Yang selanjutnya Oke, ini untuk yang mentoring beasiswa, jadi untuk bimbingan beasiswa exchange, terus juga studi lanjut atau IUP, teman-teman bisa pilih ada online dan offline. Untuk online-nya sendiri ada LPDP, ya ada proofreading essay, ada mock up interview, dan selanjutnya sudah tersedia di layar. Untuk offline-nya sendiri, teman-teman bisa pilih untuk SAC mentorship dan PhD bootcamp. Nah, aku ada informasi untuk PhD bootcamp-nya. Ini akan terselenggara nanti di bulan Agustus, untuk tanggalnya di tanggal 18 sampai 24 Agustus ya. Teman-teman yang pengen lanjut PhD untuk yang S3-nya ada di tanggal 18 sampai 24 Agustus. Jadi yang mau daftar langsung keep di tanggal 18-nya. Oke, Gitu. Melda, mungkin Oke. segitu dulu kali ya untuk Iya. informasi. Nah, Oke. itu cukup dari aku ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Kak Melda atas informasinya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi boleh bahas langsung begitu. Baik, sekarang kita langsung masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu ada sesi materi. So, kepada Kak Jovian dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Adelia. Em, kita mulai aja ya, izin share screen. Oke. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Jadi di sini jujur aja untuk karena saya backgroundnya matematik ya, jadi lebih banyak ke kuantitatif ya ini. Dan pasti teman-teman sudah bisa lihat ya sebetulnya pembahasannya pembahasannya di mana? Di study at saja ya untuk di LMS ya. Itu untuk pembahasannya sebetulnya sudah ada. Tapi ini mungkin ada langkah-langkah yang teman-teman mungkin belum tahu gitu ya. Maksudnya nanti kalau soalnya berubah gimana ya. Nah, itu kita mungkin bahas ke situnya ya. Jadi memang nanti untuk apa namanya? Sekarang namanya SPS ya, SPS LPDP ini untuk yang apa namanya? Kuantitatif itu kan biasanya pada kalau nggak apa namanya aljabar, terus nanti ada deret bilangan itu ya, terus ada kecukupan data gitu ya. Nanti mungkin kita bahas beberapa soal terkait itu. Nanti untuk yang apa namanya verbal dan verbal dan pemecahan masalah nanti mungkin dari tentor-tentor lain ya nanti ikutin aja apa namanya program-program dari S aja untuk yang program SPS LPDP yang ada lanjutannya ini ya. Oke. Oke, kita coba ya ke soal nomor 24 deh ya. Oh, nanti agak aneh ya itu ya. Kalau menurut agak aneh untuk jawabannya ya. Sudah kelihatan belum ya? Mungkin teman-teman bisa respon lewat chat ya. Sudah kelihatan ya? Kalau di saya sih sudah ya, ada Sudah ya Kak, preview. kelihatan. Sudah. Hmm. Oke. Nah, di sini soal nomor 24 ini ya. Jadi perhatikan pola bilangan berikut. Jadi ada 125, 50, 32, 30, 42 dan ini ya. Ini bilangan yang tidak sesuai dengan aturan pola bilangan tersebut adalah nah ini termasuk soal yang sulit banget ya. Jadi karena memang apa namanya? Deret bilangan yang ada di mana? SPS LPDP itu pada aneh-aneh kan ya. Pada apa namanya? Kesulitan di sana. Nah, di sini
Polanya seperti apa? Nah, polanya ini kalau kita lihat ya beberapa pola di sini yaitu ada ini 125 ke 50 dulu deh ya. Ini yang masih bisa diterima lah ya. Kalau maksudnya bisa diterima tuh maksudnya kita bisa cari polanya. Nah, ini teman-teman bisa cari polanya dengan 100 ini ya se- 125 dikali dengan 2 per 5. Nah, ini nanti kan jadinya 50 ya. Semoga teman-teman nggak lupa dasar-dasar dari apa namanya matematikanya ya. Sebetulnya matematikanya ini ya, itu yang teman-teman butuhkan adalah sampai minimal kelas 9 SMP guys ya. Kelas 3 SMP lah ya. Nah, itu minimal ya. Eh, Tes CPNS pun juga gitu yang TIU itu ya. Nah, itu anak SMP kelas 9 kalau yang pinter banget bisa itu yang ngerjain. Baru mungkin yang materi SMA itu nggak sampai sih ya, nggak sampai. Kecuali memang dari SPS LPDP kan beda ya dengan TIU CPNS ya. Kan kalau kejam bisa ada kepangkatan yang lumayan sulit atau logaritma ya. Nah, itu baru soal LPDP ya berarti sudah upgrade itu ya. Nah, itu di sini. Nah, ini lanjut aja dulu ya. Ini terus ada 50 dikali dengan, nah ini kita harusnya dapatnya, nah harusnya dapatnya setelah 2 ini kan 3 per 5 gitu ya. Karena ini kan harus bisa dibagi 5. Berarti 50 itu kan dia faktornya adalah 1 kali 50, 5 kali 10. Udah ini aja ya faktornya ya. Ada yang lain nggak ya? Ada ya, 2 ya. Saya kelewatan nih. 2 kali 25. Terus ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak ya? Udah ini aja sih ya. Gimana teman-teman ada faktor yang lain dari 50? 50 itu kan kalau kita faktorisasi prima ya. 2 kali 5 kali 5 aja kan ya. Ini berarti udah benar nih. Oke. Nah, ini nanti jawabannya 30. Sebetulnya ini kita sudah bisa jawab karena jawabannya D gitu ya. Di mana di pembahasan. Nah, mungkin teman-teman bingungnya di sini ya. Nanti kan ada habis 30 di sini. Terus ini ada 5 per 5 gitu ya. Jadi polanya nggak berubah dan jadinya 30. Jadinya salahnya kan di sini ini harusnya 30. Kita lanjutkan dulu aja, kita lanjutkan dulu ya. Terus 30 nanti dikali, ini kan 50 di sini ya. Kita lanjut ya, 30 juga lanjut di sini. 30 ini juga lanjut di sini, berarti 7 per 5. Nah, ini kok aneh ya. Nah, dari 2 3 5 7 dan seterusnya. Nah, ini setelah 7 apa ini? Nah, 42 ya. Untuk perkaliannya nggak ada masalah ya. Ini kan 30 kali 7 per 5 contohnya di sini. Ini kan tinggal dicoret aja sama yang di bawah. Nah, ini nanti kalau atau ini boleh dikalikan atas boleh. Tapi lebih enak seperti ini sih. Ya 30 dibagi 6 itu dapatnya 6. 6 dikali 7 berarti 42 gitu. Nah, lanjut di sini 42 dikali sama 11 per 5. Nah, apa ini ya? 2 3 5 7 11 ini ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu itu pola apa? Ini polanya kan yang bergerak kan di sini kan ya. Ini pola apa sih? 2 3 5 11. Bilangan prima, Kak. Oke, tadi siapa Kak nih? Tadi siapa yang jawab ya? Tidak. Oh, Kak Ida ya. Nah, betul Kak, itu bilangan prima. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang kalau kita buat pound faktor gitu ya, P gitu ya. Misalnya suatu kayak gini nih, 50 memiliki faktor 1 2 5 10 25 50 ada. Jadi faktornya 50 itu ada 6 ini. Tapi kalau bilangan prima itu cuma satu sama dirinya sendiri gitu. Jadi cuma satu sama P. Contoh apa? 7 misalnya. 7 berarti satu sama 7. Nah, terus di sini ya, dan bilangan prima atau prime number ini ya,
itu dimulainya dari dua, dua positif guys ya. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah ini kok nggak ada 6 misalnya? 6. Nah, kalau 6 kan 1 kali 6 sama 2 kali 3 bisa. Nah, 2 kali 3 ini ada faktor 2, 2 dan 3 ini yang bikin apa? Yang bikin 6 bukan bukan prima gitu. Jadi polanya seperti itu ya. Nanti ini nanti kan kalau yang ini berapa ini? 42 dibagi 5 berapa ya, guys? 8,4 ya. 8,4 kali 11 84 tambah 8,4 berarti jadinya kan 92,4. Jadi pas ya di sini ya. Nah, ini lumayan sulit ya. Ya ada yang dicek. Oke, PCN Jabar. Oke, bilangan prima betul, betul. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak guys ya? Kalau nggak ada, lanjut nih. Jadi itu bilangan prima ya guys ya. Ini 2, 3, 5, 7, 11 ini ya. Hmm, Kalau nanti teman-teman masuk di kelas berbayarnya SAC itu, saya ada soal-soal yang menarik ya, yang mirip sama SPL, SPL, LPDP. Jadi apa namanya, eh lumayan sulit ya, kayak semi-semi SAT gitu ya. Tapi kita kan nggak SAT ya. Kalau dibuat S2, S3 itu grade general itu ya, yang bagus. GRE itu. Teman-teman perlu juga nyoba itu buat yang abroad ya. Maaf Kak, mungkin saya agak lemot. Alasan muncul dikalikan bilangan prima per itu gimana ya? Mbak. Oh iya Kak, oke ini manggilnya Kak aja ya. Iya Kak, itu jujur aja dari kita banyak mengerjakan soal. Jadi kita harus menemukan polanya ya, polanya sendiri. Jadi di situ memang dari deret bilangan ini adalah biasanya kesulitan tantangannya adalah mencari pola, mencari pola. Jadi di situ alasannya apa ya? Ya suka-suka yang buat soal gitu. Jadi memang kita harus banyak-banyak latihan guys ya untuk bisa membaca membaca formulanya itu. Gitu Kak jawaban dari saya. Ada yang lain mungkin mau bertanya sebelum lanjut ke soal yang lain? Emot nangis. Ya Kak sabar ya Kak ya. Emang nanti LPDP kan menyaring apa namanya teman-teman yang layak ya untuk mendapatkan beasiswa dengan seleksi itu SPS LPDP. Oke, lanjut ya. Perhatikan pola bilangan berikut ya. Oh iya, BTW ini pengantar aja ya. Matematika itu ya. Matematika itu kalau saya bilang itu adalah ilmu ilmu mencari itu ya. Ilmu tentang pola guys ya. Jadi matematika itu salah satunya itu esensinya ya. Oke, lanjut ya di sini ya. Intermezzo aja. Perhatikan pola bilangan berikut 509, 68, 42, 140, 365. Oke lah teman-teman pada lihat paling ya untuk hasilnya C. Nah, kenapa kok bisa C? Nah, ini polanya juga lumayan itu ya, eh, lumayan sulit ya. Jadi ini harus mengenal tentang bilangan bilangan kuadrat ya. Dan di sini pola pola bilangannya nggak tanggung-nanggung ya. Jadi kita 509. Nah, di sini ada 68. Nah, ini polanya. Nah, ini kalau polanya seperti ini angka-angkanya aneh pasti masuknya ke masuknya ke aritmatika ya. Jadi nanti kita akan ada pola bilangan yang aritmatika. Jadi aritmatika itu ya kalau polanya nggak plus ya minus gitu kan ya. Terus di sini ada
geometri ya. Geometri itu nanti kan polanya kan kalau nggak perkalian ya pembagian gitulah ya. Nah, terus ini kita bisa mix ya, mix mix aritmatika geometri gitu. Aritmatika geometri. Jadi misalkan ada yang polanya dikali dua ditambah satu, dikali dua, dikali tiga ditambah satu, dikali tiga, dikali empat ditambah satu itu juga mungkin. Ini ada teman-teman juga harus baca ya di sini ya. Ada yang polanya mix dari aritmatika dan geometri. Lanjut di sini ada yang namanya Fibonacci ya. Fibonacci. Fibonacci. Fibonacci ini biasanya jumlahan dua atau lebih ya. Suku sebelum. Jadi contoh misalkan ada satu, satu, dua, tiga, lima, 8, 13. Ini yang Fibonacci yang sering keluar ya. Jadi dua ini tuh karena satu tambah satu, dua suku di belakangnya ini. Terus nanti ada tiga, tiga ini dari dua tambah tiga, sorry, satu tambah dua dari sini. Terus lima, lima di sini itu dua tambah tiga, duanya di sini gitu. Jadi dua angka sebelum, dua suku sebelum, ya jumlahan dari dua suku sebelum. Di sini berarti kan dia apa ini? Tiga dan lima gitu. Nah boleh biasanya kalau yang buat soal bosen ya, kok Fibonacci dua-dua aja ya. Nah ini boleh ini satu satu satu, ini nanti tiga gitu kan ya. Tiga, terus nanti di sini berarti tambahin lagi lima, ini tambahin lagi 9. Jadi ini ngambilnya tiga suku gitu. Bisa, makanya saya bilang kalau Fibonacci itu bisa jumlahan ya, jumlahan dua atau lebih suku sebelumnya. Nah, sisanya polanya paling ya itu tadi ya, eksponen ya. Eksponen, eksponen itu perpangkatan yang agak aneh-aneh ya. Misalnya polanya pangkat tiga ya. Pangkat tiga kurangi satu ya. Ya. Sama nanti di aritmatika juga nanti ada yang sering muncul itu juga aritmatika bertingkat. Nanti eh, kalau kita cukup waktunya kita bahas lah ya. Oke, kita ini sekilas ya tentang pola-pola jenis-jenis pola deret bilangan ya. Nanti kita mungkin bahas juga kecukupan data mungkin satu atau dua soal cukup waktunya. Ini waktunya tinggal berapa menit lagi nih ya? 12 menit dari dari nanti kalau kita bisa lanjut di Q&A kalau waktunya cukup ya. Oke, lanjut. 68 ini pastinya polanya dikurangi ya. Cuman dikurangi berapa? Dikuranginya berapa ini? 441. Nah, teman-teman yang eh, apa namanya? Yang nggak familiar dengan bilangan kuadrat pasti bakal bilang bakal bilang kalau ini pola apa ini 441. Nah, biasanya kalau yang nggak tahu bilangan kuadrat nanti bakal bingung. Jadi coba kita hafalkan ya bilangan kuadrat dari satu bilang satu kuadrat itu satu, dua kuadrat itu empat, tiga kuadrat 9, empat kuadrat itu 16. Ini saya lanjutkan ya. Nanti berarti 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36. 6 kuadrat ini 6 kali 6 ya. 7 kuadrat ini 49, 8 kuadrat ini terus 64. Nah, dan seterusnya nanti kan
habis 64 apa 9 kuadrat 81, terus 100, terus 121, terus nah ini apakah saya menghitung ya? Enggak, saya enggak ngitung jadi saya yang menghafal gitu ya. Nah, menghafal sampai ini 44441 guys ya. 441 ini ya. Ini polanya minus 441. 441 itu adalah 21 dikali 21 guys ya. 21 kuadrat. Nah, terus di sini ada polanya lagi bahwa di ini kan dikurangi ya. Terus ini ada pola lagi berarti jadinya 429. 429 ini berarti bertambah kan ya. Bertambah berarti dia plus berapa gitu, plus sesuatu. Plus berapa ini? Plus 361. Ya, plus 361. Jadi dari kalau tadi 509 ke 68 ini 509-nya tinggal dikurangi 68 dapat 441 kan ya. Tapi kalau dari 68 biar jadi 429 gimana? Ditambah 361. Nah, ini polanya ya polanya adalah berarti plus 19 kuadrat. 361 itu 19 kuadrat. Makanya ini kalau saya lanjutkan ya 144, 169 ini kan 9 kuadrat. 10 kuadrat, 11 kuadrat, 12 kuadrat, 13 kuadrat, 14 kuadrat, 196. Terus nanti ada 15 kuadrat, itu 225, 16 kuadrat itu 256, 17 kuadrat 289, 18 kuadrat 324, 19 kuadrat itu nah 361 ini. Terus nanti juga 20 kuadrat 400, 21 kuadrat 441 yang kita barusan. Nah, pertamanya kan ini. Terus 19 kuadrat. Nah, berarti ini plus minusnya ini rumus sendiri ya. Rumus sendiri. Tapi untuk bilangan pokok dari kuadratiknya ya ini ya. Itu Ciao, dia io da polanya for. dikurangi 2 gitu kan ya. La 21 la ke la 19 la. dikurangi 2. Ini tak geser ke sini deh. Nah, terus nah, berarti ini 19, 21 ke 19 dikurangi 2. Ini kita nggak bicara plus minusnya ya. Karena kita nggak bicara plus minusnya. Tapi kita bicara angkanya ini. Terus di sini dikurangi 2 lagi. Dikurangi 2 lagi jadi 17 kan. Nah, jadi 17. Terus tadi ini plus min plus. Nah, terus di sini berarti karena ini selang-seling ya berganti tanda istilahnya. Itu berarti jadi sekarang min. Jadi di sini minus 17 kuadrat. Coba kita teruskan ya. 17 kuadrat itu masuknya di 289 nih. Berarti dia minus 289. Makanya jadi 140. Nah ini pas ini. Pas. Terus lanjut di sini. Ini tak lanjut ya. Berarti di sini aja 140. Terus berarti selanjutnya di sini plus ya. Plus. Nah ini 17 kurangi 2 berapa? Oh 15. 15 kuadrat berarti dia ini kan dikurangi 2 ya. Berarti dia plus 225. Berarti jadinya 365. Nah, berarti selanjutnya juga dikurangi 2 guys ya. 15 dikurangi 2 berapa? 13 kuadrat. Tapi di sini kan min plus berganti tanda istilahnya. Minus plus minus plus berarti sekarang minus. Minus 13 kuadrat, 13 kuadrat kan 169 guys ya. Berarti dikurangi 169. 365 ya dikurangi 169 itu dapatnya 196. Makanya hasilnya C guys ya. Tuh. Ini masuknya kategori yang mana? Nah, ini kategori yang aritmatika sih kalau menurut saya ya. Aritmatika plus eksponen. Karena di sini eh, kita fokus mengurangi sama menjumlahkan. Cuman yang apa namanya dikurangi sama penjumlahannya itu dibuat kuadratik atau masuk ke eksponen dia. Nah, seperti itu. Nah, ini kita coba lanjut ke kecukupan data ya. Ke kecukupan data.
kecukupan data coba aku carikan soalnya. Mana ya? Bentar ya. Oke, yang ini deh. Mungkin nanti cukup waktunya. Nah, ini soal nomor 41. Ini namanya soalnya kecukupan data. Ini anak ini kalau punya adik yang lagi UTBK bisa ngerjain guys ya. Oke. Jadi ini kalau punya adik yang lagi UTBK, ini dia juga mengerjakan di soal yang modelnya seperti ini. Jadi kalau di UTBK itu ada dari 8 subtes ya. Kalau kalau di SPS kan 3 subtes, verbal, kuantitatif sama pemecahan masalah. Nah kalau di UTBK kan ada 8 ya, ada 8. Nah itu di pengetahuan di penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif matematikanya. Nah itu juga mirip seperti ini. Ya, ini mirip banget. Jadi kalau mau latihan bareng sama adiknya yang lagi UTBK terkait kecukupan data ya kecukupan data ini boleh gitu. Oke ini BTW saya juga terbuka ya nanti nggak harus pakai cara saya, cuman cara saya lebih mungkin bisa diterima di yang bukan non matematik ya atau mungkin enggak. Kalau saya kan mungkin yang hampir serumpun itu kan sama yang engineering mungkin ya. Nah, jadi kalau yang mungkin sosial nanti bisa mengikuti cara saya gitu. Mungkin kalau ada yang mungkin dari akuntansi atau apa kan bisa hitungnya lebih cepat lah ya. Tapi ini kita pelan-pelan dulu ya. Oke, di sini dikatakan bahwa jika XY itu berarti kan kalau XY disandingkan, itu kan kita kalau udah kelas 8 ya, kelas 2 SMP itu kan berarti artinya kan X dikali Y gitu. XY. X dikali Y tidak boleh bisa jadi nol. Tidak boleh jadi nol, ya. Tidak boleh jadi nol, berarti kalau XY itu bukan nol, artinya adalah X, X atau Y, X-nya bukan nol, dan Y-nya ini bukan nol. Gitu. Jadi ini apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi eh, untuk ini ya sifat matematis ya guys ya. Kalau X dikali Y sama dengan nol, berarti kan X-nya bisa nol atau Y-nya yang nol gitu. Coba apa namanya bisa dicoba-coba ya. Ini ya, misalnya sesuatu dikali sesuatu itu nol. Berarti apa namanya salah satunya pasti nol gitu. Salah satunya pasti nol gitu. Kalau di matematika bilangnya X-nya nol atau Y-nya yang nol gitu. Nah, kalau tadi yang ini yang di sini eh, X dikali Y tidak sama dengan nol itu X-nya tidak sama dengan nol dan Y-nya tidak sama dengan nol. Dua-duanya. Dua-duanya bukan nol. Karena kalau salah satu nol aja, itu berarti dia bukan tidak memenuhi pertidaksamaan itu ya, pertidaksamaan ini. Ketaksamaan. Oke, itu pengantar aja ya. Oke, untuk selanjutnya berapa nilai 25x kuadrat per y kuadrat? Nah, kecukupan data itu bisa dijawab ketika jawabannya itu tunggal ya guys ya. Kalau jawabannya itu misalnya dengan informasi tambahan, ini kan nanti kan dikasih dua informasi tambahan. Eh, dua informasi tambahan untuk menjawab ini. Nah, terus di sini kalau misalkan ada informasi tambahan jawabannya bikin dia lebih dari satu jawaban. Misalnya dua jawaban yang berbeda deh ya. Misalnya gini ya.
X kuadrat sama dengan 9 gitu. Ini ada dua jawaban guys ya. Nah, plus minus 3. Bisa plus 3 atau minus 3. Nah, ini kalau ini ditanya misalkan X-nya berapa? Kita kita tahu punya informasi tambahan X kuadratnya sama dengan 9. Nah, jawabannya kan ada dua ya. Plus 3 sama min 3. Karena min 3 kuadrat, min 3 kali min 3 kan minus kali minus jadi plus ya. Itu nanti jadi positif. Nah, kalau jawabannya 2 kayak gini, meskipun 2 tok ya, itu juga tidak cukup ini ya, informasinya ini. Tidak cukup itu maksudnya adalah ya di sini ya, ini kan ada cukup dan tidak cukup ya. Tidak cukup. Cukup itu adalah ketika jawabannya dengan informasi tambahan ya, informasi tambahan ya, jawabannya tunggal, nggak ada jawaban lain selain itu. Nah, jadi kalau tunggal, tunggal itu kan satu ya. Jadi di sini kalau dia apa namanya lebih dari satu alias dua kayak gini deh, atau tiga atau lebih gitu ya, itu berarti tidak cukup ya informasi tambahannya untuk menjawab itu. Nah, sekarang ini kita ke informasi pertama yuk. Nomor satu, X-nya sama dengan 3. Terus kalau X-nya sama dengan 3, 3 kuadrat per Y kuadrat gini. Nah, terus apakah kita sudah bisa menjawab ini? Nggak bisa, ya. Kita nggak bisa menjawab. Kan Y-nya belum diketahui, berarti masih banyak jawabannya dong. Kalau Y-nya satu jawabannya sekian, kalau Y-nya dua jawabannya sekian, kalau Y-nya tiga berarti jawabannya sekian. Beda lagi kan ya? Beda-beda. Nah, ini berarti informasi pertama yang satu tidak cukup untuk menjawab ini. Bagaimana yang kedua? Berarti kalau kita pindah ruas ya 5x sama dengan min 2y sama dengan 0. Ini bisa ya. 5 ini bisa jadi jawabannya 5x sama dengan 2y kan ya. Nah, berarti nanti kita pilih x-nya itu adalah 2y per 5. Nah, ini bisa. Ini bisa. Atau atau dibuat gini ya. Ini aku tambahin di bawah dulu ya. Oke, jawab ini ya, 25x kuadrat per y kuadrat. Ini berapa? Nah, cuma dikasih tahu ya, misalkan diketahui, diketahui 5x min 2y sama dengan 0. Nah, gitu. Ya, ya, 5x min 2y. Ya. Nah, berarti kan ini dengan informasi tambahan 5x min 2y sama dengan 0 berarti jawabannya dipindah ruas dulu. 5x sama dengan 2y gini guys ya. Terus kita pindah ruas. Pindah ruas tuh gini ya guys ya. Lawannya perkalian itu apa? Pembagian ya, penjumlahan, pengurangan. Pengurangan lawannya penjumlahan. Perkalian lawannya pembagian. Pembagian lawannya perkalian. Nah, ini berarti kita bisa pindah ruas. Y-nya perkalian kan, bisa pindah ruas jadi bagi Y. Ini juga 2 masih di atas. Ini perkalian 5 ya. Berarti kalau pindah ruas jadi di pembagian 5. Nah, ini X-Y sama dengan 5. Nah, ini 25 X kuadrat per Y kuadrat. Ini kan bisa diartikan apa? 25 dikali X dikali X per Y dikali Y. Atau kita bisa 25 dikali X per Y dikali X per Y. Gini. Nah, X per Y-nya kan sudah tahu nih. Nah, berarti 25 dikali 2 per 5. Loh, kok 2 per 5? Ya ini, X, X per Y itu 2 per 5, guys ya. Nah, ini dicoret-coret 5. Coret lagi 5. Oh, jawabannya 4. Nah, ini jawabannya bisa dijawab 4. Apakah ada jawaban lain? Tidak. Tidak ada. Tidak ada jawaban lain. Nah, berarti cukup, guys ya. Nah, cukup berarti di sini ya. Hmm, kita berikan di sini.
Yang jawabannya yang B. Pernyataan dua saja cukup. Nah, jawabannya berapa kalau pakai yang nomor dua ini ya? Pernyataan nomor dua. Jawabannya 4 guys, nggak ada yang lain. Nah, tapi kalau yang satu saja, ini kan Y-nya belum diketahui. Berarti jawabannya ada banyak gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Yang mohon maaf atas kekurangannya. Eh, saya kembalikan ke Kak Adelia ya mungkin ya. Jadi, terima kasih Kak Jovian atas penyampaian materinya ya, Mbak Dede. Oke, mungkin nanti teman-teman boleh ini ya ditanyakan di sesi KBS. Jadi boleh tanyakan ke Kak Jovian. Jadi sebelum kita masuk ke titik yang ya, apa kita izin ada penyampaian materi itu untuk lagi kakak dari info-info. Mungkin Kak Nelda boleh siap. Oh, ya, Kak. Sudah. Suaranya. Oke. Oke, jadi buat teman-teman aku melanjutkan. Jadi aku akan menginfokan langsung aja untuk teman-teman yang ada di Semarang. Bisa langsung ke offline-nya aja kalau misalkan teman-teman ada di Semarang. Jadi teman-teman bisa langsung ke office-nya di Jalan Prof. Sudarto gitu ya. Jadi bisa langsung datang aja konsultasi langsung. Oke, next aja Kak Adel boleh. Oke, next juga Kak Adel. Aku langsung bakal masuk ke promonya aja ya teman-teman. Jadi untuk promo LPDP yang sedang berjalan kan itu ada di bulan Juli dan Agustus. Jadi teman-teman bisa langsung aja scan barcode-nya. Jadi bisa langsung konsultasi juga dan teman-teman bisa langsung dapetin workshop dan eksklusif kelasnya. Jadi jangan lupa untuk segera mendaftar karena promonya cuma berlaku kalau teman-teman langsung scan di webinar sekarang. Gitu. Langsung aja Kak Adel untuk apa? Oke, jadi untuk yang berikutnya ada yang proofreading essay ER review. Jadi itu juga promonya start from 49.000. Teman-teman kalau nggak pengen ketinggalan apa namanya harga yang benar-benar murah sekarang. Karena daripada besok naik-naik lagi karena juga ada beberapa benefit juga yang bisa teman-teman dapetin. Jadi langsung aja join scan barcode-nya proofread essay dari SAC gitu guys. Oh ya, apa buat teman-teman untuk yang proofread dan TBS itu teman-teman dapat harga 175 itu nanti teman-teman bakal dapetin free AI proofread yang seperti aku sampaikan tadi. Tapi untuk minimal beli pembelian paketnya sebanyak 300.000 atau senilai 300.000 ya teman-teman ya. Jadi untuk paket yang LPDP untuk yang TBS-nya teman-teman bisa dimulai dari 175 untuk yang private dapat AI proofread minimal beli paketnya senilai 300.000 gitu. Oke, untuk yang selanjutnya ini lanjut ke setelahnya aja Kak Adel boleh. Next ini yang informasi tadi ya teman-teman yang untuk start from 175.000-nya. Oke, lanjut aja Kak Adel. Nah, ini yang seperti tadi aku sampaikan untuk PhD bootcamp-nya bisa dimulai di bulan Agustus di tanggal 18 sampai 24 Agustus. Jadi buat teman-teman yang mau daftar langsung aja scan barcode-nya karena untuk intensifnya itu akan selama 6 hari seperti webinar ini juga untuk jamnya di pukul 19.30. Jadi buat teman-teman jangan sampai melewatkan juga untuk kelas PhD bootcamp-nya. Jadi bisa langsung di-scan aja. Oke. Next aja. Mungkin udah lanjutkan terakhirnya ada info. Oke, teman-teman, jadi khusus teman-teman yang hadir pada malam ini, kita ada giveaway, teman-teman. Jadi teman-teman syarat giveaway-nya gampang banget. Teman-teman tinggal scan aja barcode yang ada di layar ini atau bisa klik ke bit.ly student feedback mentorship program. Oke, nanti aku akan input juga untuk link di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang isi feedbacknya,
untuk di batas malam hari ini ya, di 235. Jadi, nah itu kita akan pilih yang teman-teman yang beruntung mendapatkan giveaway, ada satu orang yang dipilih, nanti akan mendapatkan iProofread senilai 49 Nah, nanti untuk pemenangnya akan kita hubungi by WA juga, dan nanti akan kita lanjutkan juga untuk hadiah. Oke, kalau teman-teman jangan lupa bisa sambil sembari diisi ya untuk feedback. Oke, itu aja. Oke, jadi Kak, Mbak Ida, apakah ada tambahan? Oke, aku lanjut lagi ya teman-teman untuk menginformasikan lagi beberapa promo juga. Nah, nanti di bulan Agustus juga kita tuh ada free untuk TO TBS ya, teman-teman. Ini bener-bener free. Jadi untuk apa namanya buat teman-teman yang mau dapetin apa namanya TO di TBS-nya bisa langsung daftar aja di bulan Agustus ya. Jadi ini udah deket banget, jadi jangan sampai ketinggalan juga. Jadi langsung daftarin aja teman-teman, bisa langsung scan barcode-nya aja. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir untuk informasi chevening ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau join untuk yang chevening produk. Kita cukupkan sampai di promo TBS aja ya. Oh ya, oke. Gitu aja untuk dari aku teman-teman untuk promo webinar hari ini. Semoga teman-teman nggak ketinggalan promonya, jadi langsung bisa langsung scan aja. Terima kasih semuanya. Ya, mungkin nanti promonya kita share juga di kolom komentar, dan untuk feedback giveaway nanti kita share di kolom komentar biar lebih jelas. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung saja masuk ke sesi Q&A. Adalah untuk teman-teman yang ingin ditanyakan terkait soal-soalnya tadi nih Kak Jovi, yang mungkin ada yang belum jelas atau mungkin ada pertanyaan yang ingin dibahas, boleh banget untuk komen di kolom komentar, atau mungkin boleh banget untuk kalian. Pasti akan aku bantu untuk itu. Oke, ada nggak nih teman-teman yang mau tanya, apa udah paham semua nih teman-teman untuk soal-soal tadi? Belum ada ya. Mungkin dari Kak Jovian boleh nih Kak, mungkin ditambahin soal pendahat. Kiranya bisa di-share gitu. Maaf Kak, kurang jelas Kak Delia. Oh oke, maaf ya Kak kalau kurang jelas. Apakah sekarang sudah jelas ya Kak suara saya? Oke, sudah lumayan. Ya. Oke. Nah ini karena kita sudah di satu Q&A dan aku lihat di sini belum ada teman saya juga. Mungkin boleh nih Kak ditambahin untuk pembahasan hal lainnya ya. Oke, Pak. Oke, ini mungkin ditunggu dulu ya, apa? Teman-teman mungkin ada yang mau tanya. Oh ya, share screen dulu deh. Ada yang mau ditanya ini terkait soal-soalnya atau jadi untuk teman-teman ya, jadi untuk terkait SPS itu ya, kalau verbal itu kan memang kalau saya bilang masih mirip dengan apa namanya itu TIU CPNS yang bagian awal ya guys ya. Itu kan ada memang atau T kalau sekarang istilah apa namanya TPA Bapenas ya, sama satu lagi apa TKDA ya, yang biasanya mau masuk-masuk S2 itu ya. Nah itu teman-teman kalau yang verbal itu lebih baik belajar membaca yang lebih cepat ya. Membaca tingkatkan speed membaca. Eh, Kecepatan ini juga bukan berarti hanya membaca saja ya, tapi juga memahami. Yang kedua, kalau verbal itu karena ada sinonim, antonim, dan kawan-kawan, itu perbanyak kosakata KBBI ya guys ya. Nah, kadang ada kata-kata yang kita belum pernah tahu gitu ya. Ini ada pertanyaan. Eh, oh enggak. Oke, jadi ada kalau yang verbal itu perbanyak kosakata KBBI kan nggak sampai bahasa Inggris kan ya, nggak ya, gitu. Jadi seperti itu. Terus yang jadi yang verbal ya. Jadi ini untuk aku berikan catatan aja deh ya. Jadi kalau yang verbal itu ya kecepatan membaca ya, kecepatan membaca
itu mainnya kecepatan kok yang verbal itu ya, kecepatan membaca. Ini teman-teman apa namanya harus tingkatkan yang mungkin yang masih lambat agak lambat membacanya itu ya latihan soal lagi ya, latihan soal. Ya nanti SAC banyak kok paket soalnya untuk latihan ya yang verbal. Nanti kalau teman-teman bisa langganan bisa dapat tuh ya, mungkin bisa sampai 12 paketan ya gitu. Jadi nanti bisa belajar terus kecepatan membaca. Nah, terus perbanyak kosakata ya, perbanyak kosakata KBBI karena nanti kan ada apa namanya sinonim dan antonim ya, sinonim ya, antonim, antonim biasanya simbolnya seperti ini. Kalau nggak ada di mana di perintah soalnya. Juga nanti kan ada analogi ya, analogi kayak yang misalnya apa pesawat itu apa pilot, kalau kapal itu apa gitu kan ya. Nanti kan ada analogi yang kita harus samakan gitu ya. Gitu. Nah, ini perbanyak kosakata KBBI juga. Nah, ini paling dua ini sih untuk verbal ya. Sama latihannya itu speed ya guys ya. Kecepatan. Kecepatan menjawab soal dengan akurat juga. Ada contoh soal. Oke, Kak Indra, tentang kecukupan data ya. Oke, nanti kita bahas satu soal lagi ya yang kecukupan data. Terus tadi ya, apa namanya ini mungkin sampai jam berapa ya? Kak Delis saya sampai jam berapa ya? Ini nanti boleh sampai di 20.35 ya, Pak. Masih Dua puluh aman. tiga menit. Oke. Ya. Hmm. Nah, terus ini yang saya tambahkan sedikit ya tentang kuantitatif tadi ya. Kuantitatif. Nah, ini tadi ya ada perhitungan ya. Jadi kebanyakan aljabar ya sama perbandingan sama statistik ya paling ya. Statistik, statistika. Terus kalau yang kuantitatif juga ada deret bilangan yang nyebelin ya lah ya. Ya, deret bilangan yang bikin putus asa duluan ya. Terus ada kecukupan data. Oke, paling ini tiga ini ya. Nah, kalau untuk pemecahan masalah nanti dengan tutor yang lain aja ya. Nanti kalau lanjut dengan apa namanya mungkin tadi ada TO Akbar 3 gitu ya. Tuh. Apa namanya untuk ini, dan ini sesuai requestnya Kak Indra, kau carikan dulu ya tentang kecukupan data ya. Di sini ada nggak ya? Oke, ini mungkin soal nomor 45. Ini ya, yang ada di TO1 ya. Jadi kita bahas lagi. Nah, di sini ya, apa namanya, eh ada garis ya, garis dari A ke B, B ke C ke D gitu ya. Nah, ini ya, berapa panjang garis AD. Nah, ini kita harus menjawab tadi ya, tunggal jawabannya. Nggak boleh jawabannya lebih dari satu. Kalau ini jawabannya itu lebih dari satu, berarti nggak cukup. Oke, nah ini sudah saya tandai jawabannya C. Kenapa kok C? Nah, ini kita kan kenapa ya kita menjawab itu gitu. Nah, di sini AC, AC itu kan dari sini sampai sini ya. AC seperti ini 10. Terus B ke D, B ke D 15. Nah, di sini kita nggak tahu AC dan sorry, CD dan AB-nya. Nah, ini masalah kan gitu kan ya. Ini masalah. Jadi coba ya kita apa namanya?
Mungkin nanti AC sama CD ketemu. Coba ya. Ini AB plus BC. Terus nanti ada BC plus CD gitu ya. Dan ini berapa tadi ya? 10 ya. Ini berapa ini? 15. Nah, ini kita kurangi ya atau kita kita kurangi ya. Kita kurangi ke atas deh. Berarti kan nanti kita dapat atau ini dapatnya AB kurangi CD lah ya. Sama dengan min 5. Nah, AB kurangi CD sama dengan min 5. Berarti di sini kan CD yang lebih lebih panjang karena AB dikurangi CD sampai minus gitu kan ya. Berarti kan AB itu lebih pendek daripada CD, ini dari gambar sudah kelihatan sih ya. Nah, terus apa? Nah, apakah kita jadi tahu A sampai D? Kan yang kita ingin tahu apa? A tambah B, jadi AB, BC, CD. Nah, ini berapa? Apakah dengan dua persamaan ini kita bisa menjawab ini? Nggak bisa. Coba kita jumlah ya, kita jumlah deh. Nah, AB plus BC, BC plus CD. Nah, di sini atasnya 10 ini 15. Coba kita jumlah. Kita jumlah dapatnya AB ditambah 2 BC, bukan kan kita pinginnya 1 BC kan ya. Untuk apa namanya? Mencari nilai AD ini loh, apa namanya? Panjang AD. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, berarti yang nomor satu nggak cukup ini, nggak cukup. Ya, jadi di sini nggak cukup. Yang D, yang nomor dua coba kita coba jawab ini dengan nomor dua. Nah, ini kita harus nyari AB, BC plus CD juga nggak bisa. Ini AB-nya nilainya berapa, BC-nya nilainya berapa, CD-nya nilainya berapa nggak tahu kan ya. Cuman mereka ini punya ada perbandingannya. AB dibagi BC sama dengan BC dibagi CD. Nah, kalau kayak gini coba kita apa namanya? Kita sandingkan semuanya ya. Nah, ini kalau apa namanya kalau nggak bisa semuanya, kalau nggak bisa semuanya itu bisa jatuh ke apa namanya kalau nggak C ya E gitu. Kalau nggak C ya E. Berarti kita harus menjawab dengan dua ini sekaligus bisa nggak? Nah itu eh, AC 10 BD 15 atau ini kan berarti AB tambah BC ya. Itu 10. Terus ini juga apa namanya BC ditambah BD akan menjadi 15. Nah, yang kita cari apa? Ini kan ya. Coba kita tambahkan info tentang persamaan ini tadi, informasi yang kedua itu ya. BC sama dengan BC per CD. Nah, ini coba kita apa namanya? Sandingkan nih. Berarti kalau kayak gini, Kak, itu BC plus CD sama dengan 15 bukan? Bukan BD. oh ya, makasih koreksinya. Oke, nah AB sama per BC sama dengan BC per CD. Nah, kita coba masukkan ya. Kita coba masukkan tadi angkanya. Yang mana nih yang bisa dimasukkan? Berarti AB itu sama dengan BC min 10 min CB gitu kan ya. 10 min CB, min BC, sorry. Yang CD berarti berapa? 15 min BC gitu kan ya. Nah, ini kita substitusikan 10 min BC per BC sama dengan BC per CD-nya 15 min BC. Ini dikali silang ya guys ya. Dikali silang didapatnya 10 min BC, 15 min BC. Nah, BC-nya dikalikan ke sini ya. Di BC-nya dikalikan ke BC lagi berarti jadinya BC kuadrat. Nah, ini coba dikalikan mengkalikannya gini ya, 10 kali 15 150. 10 kali BC min BC, min 10 BC. Terus min BC kali 15 min 15 BC. Min BC kali min BC plus BC kuadrat. Nah,
Ini BC kuadrat lagi. Ini bisa saling menghilangkan. Jadinya di sini 150. Ini juga kalau kita jumlah jadi min 25 BC. Pindah ruas jadi 25 BC. BC-nya ketemu. Nah, 150 dibagi 25 berapa nih? Nah, BC-nya 6. BC-nya 6 guys. Dah, ini ketemu nih BC-nya 6. Kalau BC-nya 6, nah ini ketemu guys. AB. AB-nya berarti 4, CD-nya berarti 9. Nah, karena kan BC-nya ketahuan nih. Nah, berarti kalau ditanya panjang AD gimana? Bisa jawab dong, ya. AB tadi 4, BC-nya 6, ininya 9. Berarti jawabannya 19. 19 panjangnya. Nah, bisa nggak jawabnya? Bisa, tapi pakai dua-duanya. Tapi kalau satu tok gimana? Satu pernyataan aja nggak cukup. Satu pernyataan yang ini juga nggak cukup. Ini apalagi ini ya. Ini kan nggak tahu nilainya berapa kan ya. Gitu. AB-nya berapa, CD-nya berapa. Paling kalau dibuat apa namanya? Kalian siang cuma AB kali CD sama dengan BC kuadrat. Nggak ada yang lain. Nggak bisa menjawab ini juga. Gitu. Jadi jawabannya yang C ya guys ya. Ini sudah aku buktikan bahwa bisa bisa kan kita menjawab ketemu BC-nya. Nah, oke, mungkin itu sih ya dari saya untuk kecukupan data sesuai request PN. Oke, Kak Putri, terima kasih untuk koreksinya ya. Oke, mungkin itu aja aku kembalikan ke Kak Adelia. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Julfian. Jadinya juga. Jadi, karena video ini sudah sampai di sini, teman-teman semoga apa yang disampaikan tadi membantu baik saya dan juga untuk teman-teman yang mengerjakan TPS. Oke, mungkin untuk terakhir nih Kak, boleh dong Kak ada closing statement atau mungkin tips and trick gitu supaya teman-teman bisa lebih siap. Dan silakan Kak Julfian. Iya Kak, maaf Kak, tadi nggak kurang kedengeran, maaf. Oh oke, maaf ya teman-teman juga kalau suaranya kurang terdengar. Baik, karena sebelum penutup ya Kak, boleh ada closing statement dari Kak Jovian atau mungkin semangat atau tips and trick gitu nih dari Kak Jovian sebenarnya. Oke, jadi kalau closing dari saya sih tetap semangat ya untuk studi lanjut ya guys ya. Karena apa namanya, saya harapannya dari kita-kita ini memperoleh pendidikan setinggi-tingginya gitu. Jadi apa namanya asik kok. Jadi kita belajar di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi kan memang kita harus mungkin yang belum mempunyai LOE ini kita masih berjuang di SPL, SPSLPDP. Tetap semangat belajarnya dan jangan putus asa ya guys ya. Oke, mungkin itu dari saya Kak Adel ya. Baik, terima kasih Kak Jovian semangatnya. Semoga di sini teman-teman lebih terpacu lagi ya untuk mempersiapkan. Ini masih ada 13 hari untuk submit administrasinya, terus juga teman-teman kalian semua siap ya, siap teman-teman udah one step ahead untuk persiapan LPDP. Nanti persiapan TBS-nya. Oke, mungkin sekian ya teman-teman untuk sesi pada malam ini. Sekali lagi terima kasih atas Kak Jovian dan terima kasih teman-teman. Mungkin di sini teman-teman boleh kita share ini ya untuk virtual reaction ya untuk Kak Jovian atas materi yang sangat luar biasa. Oke, oke, baik. Mungkin sekian ya teman-teman. Semoga kedepannya teman-teman bisa semangat dan dilancarkan juga dan semoga tahun ini bisa jadi rezekinya teman-teman juga untuk nantinya bakal lolos jadi OWRDS. Baik, teman-teman cukup sekian. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin aku mau sedikit reminder lagi untuk jangan lupa isi feedbacknya teman-teman karena ada giveaway per readingnya tadi yang 49K dan nanti akan tinggal saja hubungi ya teman-teman nanti akan terpilih dari kita. Baik, mungkin cukup sekian teman-teman dari kami. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat pagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat melanjutkan aktivitas ya untuk Kak Jovian dan untuk teman-teman. Ya Kak, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak.